Mulai tanggal 1 Februari 2023, PT Nusantara Jaya Teknologi telah resmi ditunjuk sebagai salah satu distributor untuk motherboard dari Biostar di Indonesia. Jadi jangan heran jika konten kami kali ini kita akan berbicara tentang salah satu motherboard terbaik, flagship, paling mahal, paling mutakhir, paling wah dari Biostar yang diberi nama dengan Z790 Valkyrie. Agak aneh kami mendengar nama Valkyrie dan tidak ada sama sekali informasi di website Biostar yang menginformasikan apa sih yang dimaksud dengan Valkyrie. Lalu kami mencari referensi apa itu Valkyrie, ternyata Valkyrie ini jenis kelaminnya perempuan. Jadi dia adalah sebuah mitos tentang seorang dewi yang membawa para pahlawan yang sudah mati dalam pertempuran dan dibawa ke Valhalla. Jadi dewi ini seperti penghubung antara orang yang ada di dunia dan orang yang ada di surga, atau istilah orang-orang saat itu adalah Valhalla di zaman itu. Oke, itu cuma sekedar pengertian dari Valkyrie. Oke, kita langsung saja. Ini seperti saya katakan tadi, kita membahas yang paling tinggi kastanya dari Biostar. Z790 udah pasti itu berbasis prosesor Intel, chipsetnya Intel Z790 dan mendukung prosesor Intel Core generasi ke-13 dan generasi ke-12. Ada pertanyaan besar dari kami, mengingat motherboard ini hampir tidak ada yang review. Teman-teman bisa googling apakah ada review detail tentang motherboard ini. Saya yakin teman-teman tidak akan menemukannya. Ini membuat misteri yang semakin gelap dan kelam ya untuk motherboard ini, sehingga kami tertarik untuk membahasnya. Mungkin ini yang pertama yang akan membahas detail tentang motherboard besutan Biostar ini. Berdimensi Full ATX, motherboard Z790 Valkyrie mengusung sebuah konsep high-end. Meskipun secara tampilan di websitenya ini kurang meyakinkan. Dalam paket penjualannya juga sangat minim sekali. Cuma ada ya motherboardnya, kemudian ada 4 buah kabel SATA, lalu ada satu yang disebut dengan Smart Connector untuk memudahkan pemasangan front panel casing ke motherboard. Kemudian ada manual book yang kami harus anjungin jempol, 2 jempol, karena sangat tebal sekali dan sangat-sangat informatif sekali, beserta dengan diagram-diagram yang sangat detail. Jadi teman-teman wajib membaca manual book ini ya, kalau kalian sudah membeli motherboard ini. Dan tentunya ada stiker juga untuk pemanis yang kalian bisa tempel di tempat yang kalian sukai, termasuk casing atau rumah dari PC kesayangan kalian. 8 layer low loss PCB adalah PCB yang dipilih digunakan oleh Biostar di flagship mereka ini. Tentunya ini karena bandwidth atau kecepatan PCI Express generasi kelima yang sudah didukung, dan juga ini memastikan bahwa bandwidth itu bisa tercapai. Kalau kita membalik bagian PCB-nya, kita bisa lihat ada teknologi yang cukup canggih ditanamkan, yaitu SMD atau Surface Mount Device, yang diimplementasikan pada 2 slot PCI Express, which is yang 2 ini adalah PCI Express generasi kelima, dan di memori DDR5. Kalau kita melihat heatsinknya ini cukup besar, ada sirip-siripnya untuk membantu melepaskan panas, dan juga ada heat pipe yang cukup diameternya juga cukup besar juga untuk membantu efisiensi pendinginan, serta dilengkapi dengan adanya thermal pad yang bukan hanya mengcover bagian MOSFET tapi juga mengcover bagian choke atau induktor dari si motherboard. Tentunya ada accent RGB ya di heatsink di atas VRM-nya, dan kemudian juga ada accent untuk RGB di bagian heatsink yang menutupi atau mendinginkan bagian chipset Intel Z790-nya. Kita lanjut ke dapur pacu. Sangat penasaran karena tidak ada informasi apapun tentang konfigurasi di website. Hanya disebutkan di situ menggunakan driver MOS 105 ampere. That's it, nggak ada informasi lain. Makanya kami membuka heatsink dan kemudian kami mencoba menganalisa semua komponen yang ada di area VRM. Oke, konfigurasi VRM yang dipakai adalah 18+1+1 dan menggunakan konfigurasi direct VRM digital configuration. Artinya dia tidak menggunakan doubler ataupun
tim ya. 18 fasa ini bertanggung jawab untuk menyuplai daya ke prosesor yang kita bisa sebut dengan V-Core. Di sini digunakan MOSFET dari Renesas yang memiliki rating 105 ampere. Jadi sesuai apa yang diklaim oleh Biostar di websitenya. Menariknya lagi, Biostar tuh sangat humble sekali, hanya ngomong bahwa ini adalah driver MOS. Padahal kalau kita lihat dari IC-nya, ini sudah masuk dalam kategori Smart Power Stages. Sama seperti yang digunakan oleh motherboard premium dari, ya kita sebut sajalah, dari Asus ataupun Gigabyte ataupun MSI ataupun ASRock. Jadi ini sebuah motherboard high-end yang konfigurasi VRM-nya dari awal saja sudah menunjukkan ini mempunyai potensi yang besar sekali dan ya tidak main-main dari sisi premiumnya. Selanjutnya adalah VCC GT. VCC GT ini bertanggung jawab untuk suplai daya ke IGP dari prosesor Core generasi ke-12 ataupun ke-13 yang memiliki GPU terintegrasi. Di sini satu fasa dengan menggunakan solusi dari Intersil dengan kapasitas 90 ampere. Dan Intersil jenis ini juga masuk dalam kategori Smart Power Stages. Berikutnya VCC AUX. VCC AUX ini bertanggung jawab terhadap PCIe lane yang ada di prosesor dan juga memory controller atau biasa kita sebut dengan eMMC. Di sini menggunakan satu fasa, sedangkan konfigurasi 18+1+1 ini itu diatur oleh sebuah PWM controller dari Renesas yang secara spesifikasi memang mampu menghandle hingga 20 phase controller secara direct. Dan yang mengejutkan kami, ada sebuah IC yang kami temukan bertuliskan Renesas RC21008 dan ini adalah IC clock buffer atau clock gen ya. Sehingga motherboard ini sebenarnya mendukung overclocking melalui perubahan base clock atau BCLK. Lagi-lagi ini tidak ada di website Biostar itu sendiri. Di bagian belakang, tepat di bawah area VRM, itu kami juga kaget menemukan beberapa kapasitor super premium, post cap kapasitor yang fungsinya untuk melakukan filtering. Di depan juga ada kapasitor dari jenis solid kapasitor berwarna hitam yang juga membantu filtering. Kami semakin geleng-geleng kepala karena fitur ini sama sekali tidak ada dimension di website Biostar. Dan kami cukup kaget menemukan fitur ini tersedia. Dan jangan lupa juga di bagian belakangnya ini juga dilengkapi dengan backplate yang melindungi motherboard ini. Dan backplate ini lagi-lagi dilengkapi dengan thermal pad yang membantu membuang panas dan mengalirkannya ke area yang lebih luas, yaitu backplate itu sendiri. Kita lanjut ke konfigurasi PCI Express. Nah, ini agak rumit sedikit ya. Jadi kalau kita lihat secara fisik ada 3 slot PCI Express terlihat seperti lainnya itu by 16 atau X16 ya. Dan ketiga-tiga slot ini diproteksi oleh armor dan dia memiliki kecepatan by 16 untuk slot yang pertama, kemudian by 8 untuk slot kedua, dan keduanya ini mendukung PCI Express 5.0, dan slot ketiga mendukung by 4 dengan kecepatan PCI Express 4.0. Lalu ada 5, ya tidak salah ya, 5 total M.2 slot di motherboard ini plus 8 SATA port. Wah, agak jarang kan menemukan sebuah motherboard yang memiliki total, kalau kita hitung total ini semua 5 tambah 8 ada 13 ekspansi storage. Tapi apakah semuanya bisa dipakai? Makanya simak konfigurasinya berikut ini. Slot M.2 pertama itu berjalan di PCI Express 5.0 by 4. Kedua itu berjalan di PCI Express 4.0 by 4. Ketiga dan keempat sama berjalan di PCI Express 4.0 by 4, sedangkan yang terakhir itu berjalan di PCI Express 3.0 by 4 yang juga mendukung M.2 SATA 6 Gbps. Nah, ini adalah triknya. Kalau teman-teman menggunakan SSD modul di M.2 paling terakhir, ya, maka satu port dari SATA itu tidak bisa berfungsi, yaitu port SATA paling terakhir, nomor 8. Saat menggunakan M.2 di slot yang pertama, maka PCIe slot yang kedua itu tidak akan bisa digunakan. Dia langsung nonaktif. Dan yang ketiga, kalau kita menggunakan NVMe di M.2 slot yang pertama, maka PCIe slot yang pertama itu berubah kecepatannya jadi by 8, bukan lagi by 16. Jadi kalau dia by 8,
PCI Express 5.0 itu kecepatannya sama seperti PCI Express 4.0 by 16. Baiknya lagi, seluruh M.2 slot yang 5 tadi itu dilengkapi dengan thermal guard. Ada heatsink yang membantu meredam panas SSD yang terpasang di bawahnya. Dilengkapi juga dengan thermal pad. Sedangkan baut pengunci untuk M.2 SSD-nya itu sendiri sudah terintegrasi. Jadi tidak perlu mencari bautnya itu di dalam dus paket penjualan. Di bagian memori, ini tentunya mendukung DDR5. Ada 4 slot memori yang mendukung hingga 128 GB DDR5. Dan yang agak cukup mengejutkan buat kami, kelas Biostar begini bisa merating XCMP-nya di DDR5 7200. Eits, kurang. Coba perhatikan di KVL list yang ada di website. Di situ ada satu modul dari G.Skill berkecepatan DDR5 7600 yang sudah divalidasi. Lagi-lagi, website Biostar ini sangat tidak informatif, memberikan spesifikasi yang lebih detail. Keempat slot memorinya juga dilindungi dengan armor. Di bagian bawahnya ada beberapa tombol, ada tombol power, ada tombol reset, jadi dilengkapi dengan tombol. Lalu kalau kita ke arah bawahnya lagi, itu ada beberapa switch. Ada switch untuk merubah boot dari BIOS pertama dan BIOS kedua. Ya, betul. Biostar ini memiliki 2 chip BIOS sehingga ini juga masuk dalam kategori dual BIOS. Sehingga teman-teman bisa menggunakan 2 versi BIOS yang berbeda dan bisa memilih salah satu boot dari 2 versi BIOS berbeda tersebut. Juga ada tombol untuk melakukan clear CMOS, jadi tidak perlu lagi kita melepas baterai ya, karena baterainya itu agak sedikit tersembunyi dan untuk mengaksesnya harus membuka seluruh heatsink yang ada di bagian VRM. Sedangkan untuk internal konektornya sendiri, ya seperti biasa, ada internal konektor untuk USB Type-C, ada internal konektor untuk USB 2.0, 3.1 yang biasa digunakan di front panel. Dan di bagian itu juga kita bisa melihat ada sebuah debug port. Jadi kita bisa melakukan diagnosa melalui tampilan yang ada di debug port ini. Kita lanjut ke audio. Solusi audio yang digunakan di Z790 Valkyrie ini cukup premium, menggunakan chip Realtek ALC 1220. Ini cukup baru. Dan kalau teman-teman penasaran ini perbedaannya apa sih dengan chip Realtek yang lain? Nah, ini kami tampilkan secara spesifikasi perbedaan antara Realtek ALC 887, Realtek ALC 1200, dan ALC 1220. Intinya, Realtek ALC 1220 memiliki benefit di front audio dan stereo line-in yang memiliki signal noise to ratio yang lebih besar. Di sini tercatat 120 desibel untuk front audio, sedangkan stereo line-in-nya itu ada di 110 desibel. Artinya apa? Output atau kekuatan dari audio yang keluar di sini jauh lebih baik, jauh lebih kuat dibandingkan 2 pendahulunya atau 2 chip pendahulunya. Selain itu, ALC 1220 juga sudah mendukung Direct Stream Digital atau biasa disebut dengan DSD dan bisa melakukan deteksi terhadap impedansi. Biasanya ini sangat berguna sekali ketika kita menggunakan headset. Jadi dia bisa mengatur berapa impedansi daripada headset yang kita pakai dan menyesuaikan dengan output yang bisa kita dengarkan. Selain menggunakan chip audio premium, Biostar juga mengkombinasikannya dengan kapasitor audio dari Nippon Semicon. Ini akan membantu output dari audio kita itu jauh lebih premium dan jauh lebih, ya kalau bisa dibilang agak mendekati audiophile lah, meskipun tidak begitu audiophile sekali. Dan tentunya untuk gamer, audio ini sudah mendukung konfigurasi 7.1 channel surround sound. Kita lanjut ke bagian rear panel atau back panel dari si Z790 Valkyrie ini. Ada beberapa port, terlihat di situ ada 2 buah USB Type-C, yang satunya itu berjalan pada USB 3.2 Gen 2 by 2 yang memiliki kecepatan mencapai 20 Gbps. Kemudian satu lagi itu Type-C yang memiliki kecepatan 10 Gbps. Dan ini bisa juga dikonversi menjadi output display ketika kita menggunakan IGP. Jadi dia bisa menjadi output display ya. Jadi bukan hanya melalui DisplayPort atau HDMI yang juga ada, tapi juga bisa output melalui USB Type-C ini. Total ada 8 port USB 3.2 Gen 2 ya Type A ya. Ada 6 buah di panelnya dan 2-nya lagi melalui internal. Ada 6 di bagian panelnya ini dan 2 lagi melalui internal header. Dan 4 USB 2.0 yang semuanya itu menggunakan internal header.
Lagi-lagi Biostar tidak memberikan informasi apapun tentang kemampuan USB Type-C Power Delivery. Dan ini kami ketahui ketika kami membongkarnya dan kami menemukan sebuah chip IT8855FN yang merupakan chip yang mendukung USB Type-C Power Delivery. Meskipun ini hanya untuk satu port saja. Dan sebagai pembagi atau controller hub yang membagi port USB Type A, digunakan sebuah chip dari Genesis GL3590. Selanjutnya kami menemukan satu port HDMI yang mendukung HDMI 2.1, satu buah DisplayPort mendukung DisplayPort 1.4, kemudian ada tadi USB yang sudah saya jelaskan tadi, lalu ada port 2,5 gigabit LAN yang chipnya menggunakan solusi dari Intel, ada 5 port untuk audio jack untuk mendukung 7.1 surround sound tadi, dan juga ada satu SPDIF out port untuk audio yang lebih canggih lagi ya. Nah, di bagian belakang ini juga ada sebuah tombol yang disebut dengan Smart BIOS Update Feature. Meskipun ini motherboard yang katanya dalam tanda kutip berada pada kasta tidak sama dengan motherboard premium lainnya, namun Biostar menanamkan fitur yang mampu melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor, kartu grafis, ataupun memori. Cukup bermodalkan power supply saja dan kita bisa melakukan update BIOS melalui port USB yang bertuliskan Smart BIOS Update juga di situ. Jadi kita harus pasangkan USB yang berisi file BIOS yang sudah kita download dari website Biostar. Ingat, USB-nya itu harus formatnya FAT32. Lalu file tadi kita rename menjadi creative.rom ya. Lalu pasangkan itu power supply ke motherboard ini, pasang USB flash yang tadi sudah berisi file BIOS dan tinggal menekan tombol Smart BIOS Update ini dan selanjutnya proses BIOS akan berlangsung. Tunggu sampai LED itu berhenti berkedip yang menyatakan proses update BIOS telah selesai. Ada satu yang harus kami jelaskan, motherboard ini tidak memiliki fitur Wi-Fi on board. Tetapi kok ada antena Wi-Fi di belakangnya? Antena Wi-Fi ini diberikan untuk kemudahan saat teman-teman ingin menikmati fitur Wi-Fi. Meskipun tidak ada secara terintegrasi. Misalnya teman-teman itu membeli Wi-Fi card terpisah. Ini banyak dijual di online store juga banyak. Yang teman-teman harus perhatikan, belilah M.2 yang memiliki compatibility dengan EK atau EK, lalu kemudian mendukung CNVI. Ini biasanya ada di chipset yang biasa disebut dengan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E yang menggunakan chipset Intel AX200 atau AX201 atau AX210 ya kalau saya nggak salah. Jadi jangan lupa juga untuk menyertakan membeli antena karena tidak disertakan antena yang akan terkoneksi dengan bagian output antena yang ada di rear panel di motherboard ini. Pengujian? Tunggu, kami akan melakukan pengujian khusus untuk motherboard ini. Kami sekedar membuat hands-on dulu untuk memperkenalkan fitur-fitur yang banyak tidak terekspos di website Biostar dan kami yakin banyak dari teman-teman, bahkan kami sendiri juga tidak mengetahui bahwa motherboard ini memiliki kemampuan atau fitur atau build quality yang sangat premium sebenarnya. Ada iklan sedikit lewat. Untuk teman-teman yang ingin memiliki semua motherboard Biostar, mengingat ini adalah awal di mana NJT dan Biostar bekerja sama, NJT menawarkan sebuah penawaran menarik yang kami sebut dengan Extra Care Warranty, di mana teman-teman bisa melakukan registrasi terhadap produk motherboard Biostar yang teman-teman beli. Tentunya ini dari NJT ya, jadi pastikan di dus itu ada logo NJT-nya, ada garansi 3 tahunnya, kemudian juga ada logo Extra Care Warranty. Di situ ada QR code. Itu tinggal di-scan dengan smartphone teman-teman dan akan langsung masuk ke website di mana teman-teman bisa melakukan registrasi. Jangan lupa untuk menyiapkan serial number dari motherboard dan juga invoice agar bisa valid mengikuti promo awal ini. Benefitnya apa? Teman-teman bisa lihat di deskripsi linknya dan bisa menyimak detail dari apa fitur yang ditawarkan di Extra Care Warranty yang kami tawarkan. Itu saja yang kami bisa berikan saat ini untuk kehadiran Biostar pertama sekali di NJT.
Seperti yang kami janjikan, kami akan menguji motherboard ini, kami akan menguji kemampuan memorinya, kami akan menguji kemampuan overclockingnya, dan kami akan menguji seberapa kuat motherboard ini atau seberapa durable motherboard ini. Itu saja kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe My Club ID channel. Sampai bertemu di konten kami berikutnya.